Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. amin. Katakan dengan iman-Mu, tiada yang tersembunyi Tuhan. Lebih dekat lagi Tuhan. Katakan hanya Engkau. Tuhan, amin. Tiada yang tersembunyi, Yesus. Kau tahu, haleluya. Dan bawaku lebih dekat. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi amin. Dan bawa kami Tuhan. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
tinggal dalam indahnya, dekat tinggal dalam indahnya, dekat tinggal dalam indahnya, dekat. Katakan bersama-sama, kasih-Mu. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu. Silakan kembali. Bagaimana tema gereja kita dalam 1 bulan ini mengasihi Tuhan. Jangan pernah ragu. Saya percaya siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun background hidup kita, apapun jabatan kita, ragu itu pasti ada. Dalam setiap aspek kehidupan kita, itu pasti ada Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan untuk mengatasinya? Mari Bapak Ibu, saya akan ajak kita lihat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal pertama. Ayat 9, kita akan baca bersama-sama, hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara mengasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Salah satu pesan Tuhan kepada Yosua yang merupakan juniornya Musa, Bapak Ibu. Ada perintah berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu supaya kamu mengasihi Tuhan tidak kecut ataupun tawar hati. Saudara mengasihi Tuhan, saya percaya Yosua bukan ujuk-ujuk langsung calon, ya, atau mungkin mengasihi Tuhan pengganti daripada Musa. Tapi sebelumnya mengasihi Tuhan, Yosua sudah dipersiapkan oleh Allah 40 tahun sebelumnya barangkali. Kenapa mengasihi Tuhan? Ada 3 tahap pelayanan daripada Musa. 40 tahun dalam perbudakan, 40 tahun dalam pelayanan, dan juga peperangan Bapak Ibu. Artinya mengasihi Tuhan, Yosua mengasihi Tuhan sudah mendampingi Musa bukan bertahun-tahun. Akhirnya mengasihi Tuhan, karena mungkin mengasihi Tuhan, ya, kehidupan Musa akan menempuh ajal atau mungkin akhir hidup. Di dalam kitab Bilangan dicatat mengasihi Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, pilihlah orang yang diurapi, yang bisa bawa orang Israel ke tanah perjanjian ataupun ke tanah Kanaan. Tuhan berkata mengasihi Tuhan, ambil Yosua bin Nun, urapi dia. Saudara mengasihi Tuhan, artinya mengasihi Tuhan, walaupun sudah dipersiapkan lama sebagai pengganti untuk memimpin orang Israel. Karena saya tahu mengasihi Tuhan, seorang pemimpin itu tidak mudah Bapak Ibu. Jangankan pemimpin, ketua arisan pun tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Yang kita pimpin belum tentu sevisi dengan kita. Yang kita pimpin belum tentu sehati dengan kita. Yang kita pimpin belum tentu segaris dengan kita. Makanya Tuhan berkata mengasihi Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata teguh dalam KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan mengasihi Tuhan tetap tidak berubah. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kata teguh diartikan mengasihi Tuhan tetap tidak berubah. Dalam hal apa Bapak Ibu? Yang pertama hati, yang kedua iman, yang selanjutnya pendirian dan juga kesetiaan. Artinya Tuhan mengungkapkan kepada Yosua supaya hatimu tidak berubah, hatimu tetap teguh, hatimu tetap kokoh Bapak Ibu. Dan hari ini saya percaya, kita mungkin pemimpin di berbagai instansi atau lembaga, kadang-kadang kita harus menyiapkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa berkata hati saya tidak bakal mungkin, ya,
tanda kutip, bisa dilukai orang lain. Makanya Yosua dikatakan teguhkan hatimu. Supaya apa? Supaya hatinya tidak bimbang, hatinya tidak ragu, hatinya tidak tawar hati, hatinya tidak kecut Bapak Ibu. Karena memimpin orang Israel, dikatakan firman Tuhan, bangsa yang tegar, tengkuk, yang paling sulit dan paling sukar Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sepertinya berbicara kepada Yosua masalah hati Bapak Ibu. Orang boleh pinter, orang boleh cerdas, boleh tangguh secara fisik, tapi dalam hati belum tentu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita boleh bersuka cita hari di gereja ini, kita boleh bersuka cita, kita boleh menyanyi, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh berkata shalom. Tapi nggak tahu hati Bapak Ibu Saudara di mana hari ini. Apakah hatimu A, B dan Z? Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Makanya pujian tadi berkata, Tuhan pribadi yang mengerti, yang tahu hati kita Bapak Ibu. Saudara tidak tahu hati saya. Dan saya juga barangkali tidak tahu hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang tahu. Artinya mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena hati itu ternyata sentral dalam hidup kita. Hati itu adalah pusat dalam hidup kita. Kita mau sukses, kita mau jahat, mau baik Bapak Ibu. Itu ada kaitannya dengan hati. Makanya kenapa Tuhan berkata, teguhkanlah tanganmu, teguhkanlah penglihatanmu, teguhkanlah kakimu, teguhkanlah pikiranmu. Tapi kenapa Tuhan menunjuk satu? Tuhan, organ tubuh. Teguhkanlah hatimu. Liver, hati ya. Warnanya coklat, yang mungkin beratnya cuma 1,5 kilo. Saya percaya orang boleh kaya, orang boleh nggak punya, tapi hati itu tetap ada Bapak Ibu. Kenapa mengasihi Tuhan? Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kenapa Amsal mencatat mengasihi Tuhan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Oh, sudah mengasihi Tuhan. Karena hati kita ini, maaf ya, walaupun terbuat dari daging, itu bisa keras kayak batu. Tapi di sana, di sini enggak. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati kita terbuat dari daging, warnanya coklat Bapak Ibu. Tapi nggak bisa keras kayak batu. Dan oleh sebab itu mengasihi Tuhan. Tuhan memperingatkan Yosua supaya tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ada tantangan besar luar biasa. Mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Karena di sana sudah menanti musuh yang sangat luar biasa. Yosua harus betul-betul, Yosua harus siap. Mari kita baca pengasuhan Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika saya dan saudara mulai ragu dan bimbang, tidak menentu Bapak Ibu, maka kekuatan kita akan berkurang. Sama dengan seorang petinju, olahragawan Bapak Ibu. Ketika dia naik ring akan tanding Bapak Ibu. Ya. Sudah ngasih Tuhan, kalau dia udah mulai ragu Bapak Ibu, dengan kemampuan yang ada, saya percaya mungkin nggak sampai berapa ronde dia akan tumbang Bapak Ibu. Makanya mengasihi Tuhan, ada seorang petinju dikatakan mengasihi Tuhan, sebelum dia bertanding Bapak Ibu, itu lagu-lagu kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, di setel terus setiap latihan. Setiap dia latihan wajib setel semua. Kenapa? Memompa supaya di alam bawah sadarnya mengasihi Tuhan, saya itu menang, saya itu hebat, saya mampu mengalahkan musuh. Jadi setiap latihan mengasihi Tuhan di setel musik, kamu bisa, kamu menang, kamu bisa. Supaya apa mengasihi Tuhan? Supaya mendarah daging. Akhirnya mengasihi ketika dia naik akan kering, akan bertanding Bapak Ibu. Itu ingat terus dia, kamu bisa, kamu menang, kamu menang. Dan positifnya mengasihi Tuhan, dia bisa menang. Coba andai kata mengasihi Tuhan, ketika dia mau naik ring, tinju mengasihi Tuhan, dia berkata, kamu kalah, kamu nggak bisa, kamu bodoh. Mengasihi Tuhan, saya percaya,
Naik ring dia ingat, saya itu bodoh, saya nggak bisa, saya kalah. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang kita katakan itu merupakan doa? Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya sungguh Tuhan dikatakan, sungguh kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hari inilah hari yang sulit dan sukar Bapak Ibu. Sepertinya dunia hari ini tidak menentu Bapak Ibu. Di sana kabar menakutkan, kabar-kabar yang buat kita sedih Bapak Ibu. Sepertinya dunia hari ini sungguh Tuhan, di era COVID ini sungguh Tuhan tidak menentu. Pengamat ekonomi berkata Indonesia masuk dalam jurang ekonomi. Tapi saya percaya gereja Tuhan, orang percaya berkata Indonesia tidak masuk dalam jurang ekonomi, tapi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya waktu diklat kemarin sungguh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya. Dia cerita tentang pengalamannya. Dia berkata gini, Pak John, saya mau menikahkan anak saya. Ya, mungkin tahun yang lalu atau bulan yang lalu. Saya sudah pesan taruh, organ, semuanya perlengkapan untuk pesta tersebut. Bahkan ayam pun. Pokoknya layaknya kita mengadakan hajat atau pesta apa-apa itu. Artinya kedua belah pihak sudah sepakat untuk menentukan hari, tanggal, ataupun bulan. Ternyata sungguh Tuhan, mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi ini pesta akan berlangsung Bapak Ibu. Ini calon mempelai mengundurkan diri Bapak Ibu. Bayangin Bapak Saudara, mengundurkan diri. Dengan alasan Bapak Ibu sungguh Tuhan bahwa kenapa? Karena anak rekan hamba Tuhan ini adalah laki-laki. Dia berkata gini, wah jangan-jangan anak pendeta tuh banyak cintanya di mana-mana. Ya, si Rudi itu, ya mungkin masih banyak, ya gandengan di mana-mana. Akhirnya sungguh Tuhan, walaupun orang tua udah sepakat kedua belah pihak, dia menarik diri. Dan hamba Tuhan berkata, saya itu paling malu Pak Jo. Saya tunda, taruh ditunda, ayam pun semuanya di cancel, ditunda. Saya malu loh Pak. Bayang saudara, hati saya itu hancur. Amin saudara. Mungkin belum pernah orang mengalami seperti ini katanya, tapi saya ngalami. Bayang saudara. Indahlah sungguh Tuhan, setelah semua di cancel sungguh Tuhan, mungkin 2 minggu berikutnya perempuan ini datang lagi sama orang tuanya, minta dinikahkan lagi. Walah. Dia berkata sama anaknya, Rudi kamu masih suka? Iya Pak, aku masih senang. Waduh, bapak ini pikirannya, ya wis, maksudnya gitu. Tapi karena anakku, apa sungguh Tuhan? Masih senang. Aduh. Jadi kadang-kadang sungguh Tuhan, kita harus mewakili keinginan anak kita. Amin saudara. Dia berkata sungguh Tuhan, kalau anakku nggak masih kalau nggak masih senang anakku ya udahlah. Kenapa sudah malu? Iya. Artinya apa sungguh? Artinya berubah. Artinya sungguh Tuhan bimbang. Benar enggak dia mencintai saya? Benar enggak dia sungguh suami yang pas buat saya? Ini anak Tuhan Bapak Ibu, sesama orang gereja. Kadang-kadang sungguh Tuhan sekarang itu bisa terjadi Bapak Ibu. Suami kita, istri kita berkata, ini gimana ya? Kadang-kadang sungguh Tuhan, ada yang masih meragukan kita. Amin saudara. Ini benar enggak suami saya bertanggung jawab? Ini benar enggak istri saya mengasihi saya? Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Apalagi udah lewat handphone Bapak Saudara. Amin Bapak Ibu. Tapi di sini enggak ada. Kenapa? Handphone itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu sungguh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, ternyata sungguh Tuhan, ketika kita ragu dan tawar hati, maka kita elemen organ tubuh kita sepertinya berkurang Bapak Ibu. Dan saya percaya sungguh Tuhan, kita semua orang percaya di tempat ini. Sebagai anak Tuhan sudahlah menjadi orang percaya. Saya percayalah kita sudah mengalami pengiringan Tuhan yang luar biasa. Terus bagaimana sungguh Tuhan supaya kita tidak ragu? Bagaimana sungguh supaya kita tetap fokus, bergantung? Bagaimana sungguh supaya kita tidak ragu seperti Yosua? Kitab Daniel mencatat, sungguh Tuhan, kita harus punya ketetapan hati Bapak Ibu. Amin saudara. Seperti Daniel punya ketetapan hati supaya apa? Tidak menajiskan dirinya makan makanan raja yang mungkin juga dipersembahkan juga mungkin ke dewa-dewa yang lain. Punya ketetapan hati, punya niat yang kuat, punya
sungasuhan ketetapan hati yang luar biasa. Saya percaya sungasuhan ketika kita punya ketetapan hati, sekalipun keraguan, sekalipun depan mata kita hal yang meragukan, hal yang mengkhawatirkan Bapak Ibu, tapi ketika saudara dan saya punya ketetapan hati, saya percaya kita akan kuat. Seperti Daniel, dia punya ketetapan hati. Artinya apa? Hatinya kuat Bapak Ibu. Sekalipun fisiknya kuat Bapak Ibu, tapi kalau hatinya lemah, itu juga gampang Bapak Ibu. Saudara aku dengan Tuhan, hari-hari ini adalah sekali lagi tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, termasuk ekonomi keluarga kita Bapak Ibu. Ya, masalah kita luar biasa. Ya. Orang saudara-saudara di Jakarta berkata gini, kami Jakarta sekarang posisinya apalagi di Petamburan, stres. Kenapa Pak Ibu? Ya, karena COVID-19. Ya, mau keluar takut. Ya. Karena posisinya lagi sulit, apalagi Tuhan. Sekali lagi sungas Tuhan, supaya kita sungas Tuhan tetap dan kita tidak bimbang, tidak ragu. Sekali lagi kita harus punya ketetapan hati. Artinya sungas Tuhan punya patokan. Saya tidak bakal ragu. Kenapa sungas Tuhan? Karena Tuhan yang ambil bagian dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mau campur tangan dalam hidup kita. Artinya sungai Tuhan, kita punya ketetapan hati bukan karena kita maunya sendiri. Tapi kenapa? Kita bergantung, berfokus akan Tuhan. Sekarang sungai Tuhan fokus hidup kita kepada siapa Bapak Ibu? Fokus hidup artinya adalah titik pusat perhatian kita. Ketika saudara fokus hanya kepada harta dunia. Ketika harta dunia kita punya sungai Tuhan goyah. Dan itu imbasnya kepada kita saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Sungai Aston, mari hari ini Sungai Aston kita harus ambil keputusan, saya harus punya ketetapan hati dalam Tuhan. Seperti Daniel. Saudara kuningas Tuhan, yang jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita Sungai Aston supaya punya ketetapan hati? Ya ini saudara, dengar suara kanan kiri, dengar berita-berita yang lain, lihat di televisi, lihat di Facebook, lihat di yang lain, berita-berita yang lain. Itu bisa mempengaruhi iman kita saudara. Tadi malam Sungai Aston di-share banyak hamba Tuhan, ya ada saudara kita di post, ya, dibantai. Saudara pengas Tuhan, orang yang imannya lemah pengas Tuhan, dengar berita-berita seperti itu, wah, seragu Bapak Ibu, khawatir. Dan oleh sebab itu pengas Tuhan, supaya kita pengas Tuhan punya ketetapan hati, kita lihat kita akan baca firman Tuhan pengas Tuhan, 1 Samuel pasal 30 ayat 6 pengas Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, B-nya aja. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa Sungaston Daud ngomong seperti ini Bapak Ibu? Ternyata Sungaston ketika Ziklag dibakar oleh Amalek, ya, bahkan warganya yang ada, penduduk yang ada, semuanya ditawan. Bahkan setiap kepunyaan mereka juga semua dijarah oleh Amalek. Ketika Daud dengan orangnya pulang Sungai Tuhan, dilihat Ziklag terbakar. Bukan hanya itu Sungai Tuhan, keluarga mereka juga ditawan. Bukannya itu Sungai Tuhan, kepunyaan mereka juga dijarah oleh mereka. Akhirnya Sungai Tuhan, karena Daud seorang pimpinan. Dan kata firman Tuhan, Daud menangis. Bahkan Daud disudutkan, Daud dipojokkan, bahkan Daud juga diancam, Bapak Ibu. Dan dikatakan Sungai Aston mereka menangis sampai enggak kuat Bapak Ibu. Mereka menjerit sampai enggak kuat. Tetapi Daud, apa yang dikatakan Sungai Tuhan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Kenapa Sungai Tuhan? Karena Daud punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika Daud menghadapi singa atau beruang, Tuhan tolong.
Ketika Daud berhadapan dengan laskar yang tinggi besar Goliat, orang Filistin, Tuhan menolong Daud. Yang pertama mengasihi Tuhan, supaya kita punya ketetapan hati yang pertama, kita harus menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Saudara percaya kepada siapa hari ini? Amin Bapak Ibu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan atau cerita nenek moyang leluhur? Kadang-kadang kita akan masih percaya kepada tradisi budaya nenek moyang atau leluhur. Seolah-olah itu yang mengatur dunia ini. Ya toh? Kadang-kadang nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya biarlah kita percaya sungguh-sungguh akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena saya percaya, kita mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Masalah boleh ada. Saya kalau tanya di antara kita, punya masalah enggak? Pasti punya Bapak Ibu. Walau mungkin tonasinya kecil, atau mungkin bobotnya kecil, tapi semuanya pasti punya masalah. Dan oleh sebab itu mengasihi Tuhan, mari supaya kita tetap mempercayai Tuhan yang luar biasa. Mari kita ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata mengasihi Tuhan, Tuhan hari ini tidak berubah, besok juga tidak berubah mengasihi Tuhan. Ibrani 13:8 berkata, dan oleh sebab itu mengasihi Tuhan, mari mengajak kita mengasihi Tuhan hari ini, mari ingat kebaikan Tuhan. Kita akan kita akan susah melupakan Tuhan ketika kita ingat kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kita semua di tempat ini jujur kita mengalami kebaikan dari Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Siapa di antara kita yang hari ini yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupnya? Saya percaya semuanya kita mengalami campur tangan Tuhan. Oleh karena itu mengasihi Tuhan, kita akan susah melupakan kebaikan Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita mengalami masalah, persoalan, kesulitan, tapi itu akan memotivasi kita supaya kita tetap mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita seperti Yosua, ya, tetap dimotivasi, teguhkanlah hati. Dan tema firman Tuhan dalam 1 bulan mengasihi Tuhan, sepertinya kita mengenal dalam segala aspek. Kenapa? Masalah keraguan. Di jalan raya juga, ya toh, di pom bensin juga, di ATM juga. Waduh, di ATM nanti jangan-jangan ada virus. Ragu Bapak Ibu. Di pasar dimanapun mengasihi Tuhan, ini terjadi. Tapi Tuhan menegaskan, jangan pernah ragu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, karena saya percaya mengasihi Tuhan. Ya. Ketika kita tidak ragu, berarti menguatkan hati kita kepada Tuhan. Saya tidak ragu. Kenapa? Karena Tuhan punya cara yang luar biasa. Karena Tuhan punya kekuatan luar biasa untuk menolong saudara dan saya. Teman saya berkata gini, Pak John, anakku 5 sekolah, 5 sekolah, SD, SMP, SMK, ada yang kuliah. Dulu cari duit gampang, tapi hari ini yang berduit pun sudah kabur. Saya mau istirahatkan ini, bingung saya. Bayangin kalau udah 5 anak sekolah Bapak Ibu, saya nggak tahu rasanya saudara. Ya, belum uang sekolahnya, belum jajannya, ibaratnya kalau posisi normal, belum makannya. Dia berkata, apalagi sekarang di rumah Pak John, itu takaran makannya lebih gede. Amin Bapak Ibu. Ya toh? Karena di rumah saja mengasihi Tuhan, yang biasanya masak 2 kilo, ini numpuk. Kenapa? Di rumah semua. Ya. Dia berkata pengeluaran kami semakin, pusing. Ya. Jadi sudah mengasihi Tuhan. Memang COVID ini mengasihi Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi sudah mengasihi Tuhan. Kesulitan ada di mana-mana hari ini. Tapi mari kita percaya janji Tuhan. Amin saudara. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak ragu Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa.
Amin saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya. Kalau biaya kuliah anak saya kecil sekarang. Ya. Enggak tahu kenapa, karena IP-nya ini sungai jadi potong separuh. Ya. Jadi sungai Tuhan, itulah yang kami bisa lakukan. Artinya kami berdoa. Yang SPP 1 bulan kecil 700 sekian, dipotong separuh. Saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau memang itu berkat Tuhan bila terjadi. Ya. Dia berkata, Pak, nilai IP-ku 3, sekian. Semangat Tuhan sebagai orang tua. Saya bersyukur apa? Karena Tuhan. Bukan saya sungguh karena hebat, mungkin dia ngikuti, maaf katanya, otaknya itu bisa bisa sekolah, bukan. Tapi itu mungkin pertolongan Tuhan kami di posisi seperti ini. Amin saudara. Saya pernah bayangkan sungguh Tuhan, ya, ketika ternak dijual sungguh Tuhan, sedihnya luar biasa Bapak Ibu. Untuk bayar uang kos Bapak Ibu. Dijual sana sini harganya murah. Sekarang harganya udah naik. Ya Mas Eko ya? 30. Kemarin harganya cuma 20 sekian. Bisa enggak ini bayar ongkos? Ya. Sungguh Tuhan, rasanya hati itu, iyalah, Tuhan benar enggak janjimu itu? Engkau berkata Engkau melihara kami. Amin Bapak Ibu. Engkau berkata Engkau akan pelihara hidup kami. Sebagai hamba Tuhan, sungguh Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Ya. Saya enggak punya SK yang bisa digadaikan, disekolahkan. Amin saudara. Yang ada kartu keluarga sama SIM. Enggak boleh toh? Tapi kami bergantung sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kalau kami punya bakat sekolah, lakukan baik. Ya, memang awalnya tak tantang sama Tuhan. Kalau kamu nggak punya niat sekolah, kamu akan kirim ke Medan, biar kamu melihara tani kopi di sana. Ya, dia berkata enggak. Sungguh Tuhan, kenapa? Sebagai orang, saya percaya setiap orang tua punya sesuatu hal dari Tuhan buat anak-anaknya. Amin Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesulitan apapun kami tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan berkati. Terlepas diomongin orang lain itu urusan. Kenapa? Kita punya hati. Amin saudara. Kalau saudara tidak punya hati, nggak mungkin ngomongin orang lain. Amin toh? Ya toh? Wah ini, wah. Jangan ke orang lain, keluarga sendiri berkata, pokoknya nggak boleh di Jakarta supaya nggak manja anaknya. Waduh, rasanya. Ini saudara-saudara, amin saudara. Pokoknya nggak boleh tinggal di rumah saya. Apalagi namanya pendidikan, supaya apa? Mandiri, supaya nggak manja. Wah, ini saudara. Dan ternyata itu benar sungguh Tuhan. Artinya apa Tuhan? Supaya dia bisa tegas dan tidak ragu dan juga mengandalkan Tuhan saudara. Oleh sebab itu Tuhan, saya percaya ada banyak hal kesaksian mungkin yang punya Bapak yang alami, tapi hari kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita bersama-sama bahwa Tuhan yang kita sembah biarlah senantiasa meneguhkan iman kita, sehingga kita tidak ragu, sehingga kita tidak tawar hati, sehingga kita tidak kecut hatinya Bapak Ibu. Makanya Daud berkata sama Tuhan, janjimu kusimpan ya Tuhan. Kenapa sungguh Tuhan? Ternyata maaf ya, hati kita kayak gudang Bapak Ibu. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Hati kita seperti kayak gudang. Boleh simpan yang mungkin yang positif, yang negatif bisa. Tergantung yang punya gudang Bapak Ibu. Makanya Daud berkata sungguh Tuhan, kusimpan janjimu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi biarlah hari ini sungguh Tuhan kita semuanya kita menyimpan janji Tuhan yang luar biasa. Di Alkitab sungguh Tuhan ada banyak janji Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, tidak ada satupun yang bertahan menghadapi engkau. Wah ini janji luar biasa saudara. Tidak ada satupun yang bertahan menghadapi engkau. Luar biasa toh? Luar biasa Bapak. Oleh sebab itu sungguh Tuhan, mari pada saat pagi hari ini, biarlah kita tidak ragu. Ini masih tahun 2020, ya.
Mungkin sebulan lagi kita sudah berada di tahun 2021. Kita tidak tahu bakal apa yang terjadi. Tanggal 9 Desember nanti besok akan ada pilkada di berbagai kota. Ya, kita nggak tahu lagi masalahnya apa Tuhan. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan dan juga orang yang mempercayai Tuhan yang sungguh-sungguh, bahwa Tuhan pasti bela saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh Tuhan sekali lagi boleh memberkati saudara dan saya. Tergantung kepada siapa saudara percaya hari ini. Tapi kalau saudara ambil keputusan, kita punya ketetapan hati, saya tetap percayakan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bela saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita musik. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa di surga atas lawatanmu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya saat Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapan Roh Kudus nantiasa dicurahkan atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga seluruh umat-Mu yang hadir saat ini. Engkau memberkati rumah tangganya, supaya ada kasih Bapa di tengah-tengah keluarga mereka, kasih agape, kasih yang memberi satu dengan yang lain, kasih yang tidak menuntut balas, supaya ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua boleh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati apapun yang dikerjakan tangannya Engkau buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan anak, merindukan hal-hal yang lain yang sudah disampaikan kepada Tuhan melalui doa dan permohonan, kami percaya Tuhan mendengarkannya. Demikian juga memberkati kandungan-kandungan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada proses persalinan 9 bulan 10 hari, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat keluarganya dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja seluruh dunia, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan yang Kau kasih, Engkau berkati. Di tengah-tengah masa sulit ini kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, Engkau senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati gereja Betel Indonesia, pimpinan kami dari pusat sampai daerah Engkau berkati. Ada 26 negara di mana gereja Betel Indonesia hadir supaya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat tetangga-tetangga kami di tempat yang Kau berkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Lembaga-lembaga Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan maupun di bidang sosial, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati. Dana operasional yang cukup besar kiranya Tuhan cukupkan. Di masa sulit ini Tuhan, banyak sponsor donatur yang mungkin menarik tangan untuk tidak memberi bantuan, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Berdoa buat pimpinan negara kami dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, TNI dan kepolisian. Di dalam nama Yesus, Kau berkati pimpinan-pimpinan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati tanah, Kau memberkati air, Kau memberkati udaranya, bahkan kekayaan alam yang Kau karuniakan buat negeri kami supaya dapat dipergunakan dengan baik untuk kemakmuran bangsa kami. Dan saat ini kami menyatukan hati berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami dari Gereja Bala Keselamatan yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ikut prihatin, kami ikut sedih, kami ikut merasakan bagaimana mereka saat ini Tuhan merasakannya. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya. Kami percaya Engkau menguatkan mereka. Roh Kudus menghibur mereka. Dan kami tahu Tuhan, setiap darah yang tertumpah para martir Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau akan memberkati Sigi. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk aparat keamanan supaya dapat menangani masalah ini dengan baik. Kami berdoa juga lepaskan pengampunan Bapa untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan perjalanan kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam perlindungan. Sepekan ke depan kami percaya Engkau menyertai memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tanpa menumpangkan tangan. Persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu dalam Maliaki 3 yang ke-10. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, akan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan, menghalau belalang-belahan pundi-pundi berlubang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus